Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terbaru terkait baru saja pernyataan penting Kemenpan RB yang harus diketahui seluruh honorer di Indonesia dan Pemda. Ini tentunya menjadi informasi penting ya, yang sebaiknya Bapak guru honorer itu harus ketahui informasi ini. Baik, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung to the point saja ke informasinya. Jadi di sini dikomentasi oleh cpnn.com. Di sini dikatakan pernyataan terbaru Menpan RB soal penghapusan honorer. Di sini diminta kepada Pemda agar jangan salah kaprah. Wow, ini cukup menarik beritanya Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung lanjut saja. Dilansir di salah satu media elektronik yaitu jpnn.com Jakarta, di sini dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Bapak Cahyokumolo kembali bersuara soal polemik penghapusan honorer. Nah, di sini beliau menegaskan Bapak Ibu ya, terkait surat edaran Menpan RB nomor B-185-M.SM.02.03 yang ditandatanganinya pada 31 Mei bukan memberhentikan honorer secara massal. Saya ulang ya, bahwa surat edaran Menpan RB itu maksudnya itu bukan memberhentikan honorer secara massal. Nah, tentunya ini menjadi semacam pencerahan bagi kita semua ya, terkait surat edaran Menpan RB yang memicu polemik terkait penghapusan honorer. Nah, di sini dikatakan beliau menegaskan Bapak Cahyokumolo bahwa itu bukan memberhentikan honorer secara massal. Namun di sini mungkin ada maksud lain Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa cek bersama. Di sini dikatakan Bapak Ibu ya, bahwasanya pemerintah daerah justru diminta untuk melakukan penataan honorer yang ada untuk kemudian diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi sebenarnya begini Bapak Ibu ya, maksud dari surat edaran Kemenpan RB terkait penghapusan honorer sebenarnya itu bukan untuk memberhentikan honorer Bapak Ibu ya secara massal, tetapi hal itu bertujuan agar nantinya pemerintah daerah itu bisa melakukan penataan honorer Bapak Ibu ya, yang ada untuk nantinya diselesaikan tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini dikatakan juga bahwa Bapak Ibu ya, bahwa dalam SE Menpan RB juga disebut Pemda diarahkan CPNS P3K atau outsourcing. Jadi sebenarnya begini, dalam SE dari Kemenpan RB tersebut itu ada 3 pengalihan honorer Bapak Ibu ya, bisa ke CPNS apabila ada kesempatan ke P3K, dan tentunya juga adalah outsourcing. Dalam SE itu disebutkan yang dialihkan ke outsourcing adalah pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan. Jadi tidak mungkin guru dialihkan ke outsourcing Bapak Ibu ya. Jadi kalau guru itu kemungkinan besar pasti dialihkan ke P3K. Jadi sebenarnya SE Menpan RB ini sebenarnya itu tujuan utamanya adalah agar nantinya itu Pemda bisa melakukan semacam penataan Bapak Ibu ya, penataan, kemudian nantinya honorer itu bisa diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dalam SEI juga itu ada 3 pengalihan untuk honorer, ke CPNS tentunya, kemudian ke P3K, dan tentunya juga ke outsourcing. Jadi ada 3, CPNS, P3K, dan outsourcing. Jadi di sini dikatakan oleh Bapak Cahyokumolo, jadi bukan diberhentikan secara massal, tetapi ditata ulang. Nah, jadi ini yang harus dipahami oleh para honorer di Indonesia ya, bahwasanya SE itu bukan pemberhentian penghapusan honorer secara massal, tetapi itu semacam penataan Bapak Ibu ya, penataan ulang ya, penataan, tetapi ditata ulang agar nantinya honorer itu bisa diselesaikan, apakah nanti dialihkan ke CPNS, apakah menjadi P3K, atau menjadi outsourcing. Dan justru ini mendatangkan sebenarnya semacam angin segar sih sebenarnya menurut admin ya, bahwa itu tidak semata-mata menghapus memberhentikan honorer secara massal, tetapi ada penataan honorer Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi di sini.
Di sini dikatakan lebih lanjut Menteri Cahyo mengatakan penataan pegawai non-ASN atau honorer pada pemerintah pusat maupun daerah adalah bagian dari langkah strategis untuk membangun SDM ASN yang lebih profesional dan sejahtera serta memperjelas aturan dalam rekrutmen. Sebab tidak jelasnya sistem rekrutmen tenaga honorer itu berdampak pada pengupahan yang kerap kali di bawah upah minimum regional atau UMR, termasuk juga gaji honor Bapak Ibu ya. Jadi dengan adanya SE ini agar nantinya itu penyebabnya ya, bahwa salah satu sehingga SE ini muncul karena tidak jelasnya sistem rekrutmen tenaga honorer. Nah, karena sistem honorer itu tidak jelas, maka secara otomatis itu berdampak pada pengupahan honorer yang kerap di bawah upah minimum regional atau UMR. Ini yang harus Bapak Ibu pahami ya, seperti itu. Baik, kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Di sini Menteri Cahyo menyatakan strategi ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang disepakati bersama DPR RI. Jadi strategi ini memang adalah merupakan amanat Bapak Ibu ya. Amanat dari mana? Tentunya itu adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang disepakati bersama DPR. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini juga dikatakan tenaga honorer sekarang kesejahteraannya jauh di bawah honor UMR. Pemerintah dan DPR mencari jalan agar kompensasi tenaga honorer itu bisa setara dengan UMR. Beliau menambahkan banyak anggapan yang mengatakan bahwa pengangkatan tenaga non ASN adalah perintah pemerintah pusat. Padahal itu salah. Seperti itu ya. Jadi terkait pengangkatan tenaga non ASN itu sebenarnya bukan perintah dari pemerintah pusat. Di sini dikatakannya adalah perintah pemerintah, padahal itu salah. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini dikatakan sejak tahun lalu rekrutmen tenaga honorer itu diangkat secara mandiri oleh masing-masing instansi. Menteri Cahyo mengatakan agar ada standarisasi rekrutmen dan upah, kini tenaga honorer itu diharapkan bisa ditata. Dengan skema itu jelas Bapak Cahyo mengangkat pengangkatan honorer harus sesuai dengan kebutuhan instansi. Nah, ini juga sudah mulai ya digodok di P3K 2022 Bapak Ibu ya, bahwa pengangkatan honorer tentunya harus sesuai dengan kebutuhan dari instansi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini dikatakan untuk mengatur honorer harus sesuai kebutuhan dan penghasilan layak sesuai UMR, maka model pengangkatannya melalui outsourcing yang saat ini statusnya honorer tidak langsung diberhentikan tahun 2023. Tenaga non ASN tetap dibutuhkan, hanya pola rekrutmennya ke depan harus sesuai kebutuhan mendapat penghasilan layak, setidaknya sesuai UMR, kata mantan Menteri Dalam Negeri ini. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Kemudian di sini lanjutkan, pemerintah juga mendorong tenaga honorer K2 atau tenaga non-ASN lainnya untuk ikut seleksi calon ASN. Seleksi ini bisa diikuti oleh tenaga honorer melalui jalur calon pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan persyaratan syarat masing-masing individu. Nah, inilah yang sementara diikuti oleh guru honorer Bapak Ibu ya, ataupun pelamar umum P3K guru, seperti itu. Kemudian di sini yang lanjut lagi terakhir Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan juga, sementara itu Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Bapak Alex Denny mengatakan secara kebijakan kesepakatan penanganan tenaga honorer oleh pemerintah diatur dalam PP nomor 48 tahun 2005, Jungto PP nomor 43 tahun 2007 dan terakhir diubah dalam PP nomor 56 tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Semenjak 2012, pengangkatan pegawai non-ASN khususnya pegawai honorer seharusnya tidak dilakukan oleh KLD ya, seperti itu ya, daerah maksudnya. Kemudian di sini yang terakhir ya, sesuai dengan penjelasan ini dikatakan Bapak Ibu ya, bahwasanya bagi honorer yang memenuhi syarat menjadi CPNS atau P3K, pemerintah mendorong agar mengikuti seleksi yang dibuka tahun ini. Pungkas Bapak Alex Denny. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya pernyataan penting dari
Menteri Cahyokumolo Kemenpan RB bahwasanya SE kemarin terkait polemik penghapusan honorer sebenarnya itu tujuan semata-mata untuk kebaikan sebenarnya Bapak Ibu. Kebaikannya apa? Yaitu adanya penataan ulang honorer agar nantinya ada kepastian status untuk honorer terkait penghasilan ataupun terkait status apakah sebagai CPNS, P3K ataupun outsourcing. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.